Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat-sahabat kesayangan aku yang tercinta, ketemu aku lagi ya. Kali ini kita bikin tas 3 in 1 ya. Jadi 3 model bisa jadi dompet, bisa juga jadi sling bag atau tas lempang kalau kita kasih ring ini. Sekarang ringnya kita buka dulu. Oke. Nah, 3 model nih ya, bisa jadi dompet. Oke, bisa modelnya seperti ini. Satu model ini yang pertama kayak gini ya modelnya. Oke. Kemudian kita jadikan dompet seperti ini. Dikasih pemanisnya ini untuk penguncinya. Cantik sekali. Ini mikirnya luar biasa, ini gimana caranya supaya terlihat cantik penutupnya. Jadi dapat inspirasi bikinnya kayak gini. Berapa kali bongkar, berapa kali mikir nih gimana caranya supaya terlihat cantik. Akhirnya jadi seperti ini. Nah, untuk model ketiga kita pasang ringnya. Kita lipatnya, cari garis lurusnya ya. Bisa di stitch yang ketiga atau keempat. Seperti ini. Oke. Lalu kita tutup. Jadi kalau kita pasang ini di kedua sisinya pakai ring ini, menjadi tas lempang atau crossbody atau sling bag. Jadi 3 model ya teman-temanku sayang. Unyu-unyu banget ini. Ini modelnya aku suka banget. Kemudian benangnya juga pakai benang berwarna, gradasinya cantik banget, perpaduan warna pink ya, suka banget warna pink. Nah, kalau sudah dipasang kedua ringnya seperti ini, tinggal kita pasang talinya. Talinya bisa yang siap pakai instan atau bisa ini. Ini aku pakai talinya bikin Romanian cord ya. Cantik banget, dijamin nggak melar karena aku ada tipsnya. Nanti di video berikutnya aku kasih tahu. Oke, cantik sekali. Ini pakai benang katun ya. Satu warna, satu polos. Cantik kan? Yuk kita simak cara buatnya yuk. Di video sebelum ini aku bikin tutorial ini. Motifnya. Benangnya sama ya. Tapi pakai motif ini ada seperti 3 dimensi ya, dia lebih muncul ya ke permukaan motifnya. Nah, ini yang aku pakai benangnya. Jadi di model ini pun aku pakai benang ini. Nah, untuk yang di tas sebelumnya yaitu ini, itu hanya satu benang ini ya, nggak di double, nggak dirangkap. Sementara untuk video yang akan kita bikin ini benangnya ini yang tadi sama ya. Itu setelah aku bongkar pasang akhirnya aku gulung lagi. Ini dikombinasikan dengan warna yang polos yang pink. Jadi tas 3 in 1 ini bikinnya jadi 2 benang ya. Satu benang berwarna, satunya polos. Warnanya itu sesuaikan dengan warna yang ada ya. Jadi nanti gradasinya itu cantik banget. Nah, ini diawali kita membuat 42 chain plus 1 ya. Jadi kita bikin rantai 42 chain, kemudian plus 1, oke? Setelah kita bikin 42 chain plus 1 ya, jadi 43 rantai, oke. Kemudian kita bikin single crochet di yang kedua. We make single crochet in the second stitch from hook, okay? And then we will continue make single crochet in the every stitch until the end stitch, okay?
Setelah kita sampai penghujung, ini kita sudah hampir penghujung ya. Oke, sayangku, cintaku, perhatikan di sini. Nanti di stitch yang terakhir ini, di lubang yang terakhir ini, oke, kita membuat 3 ya. 3 single crochet. Oke, 1, 2, satu lagi, 3. Oke. Kemudian itu sisa benangnya kita selipkan supaya rapi. Lalu dilanjutkan kita membuat single crochet in the every stitch. Jadi kita lanjutkan bikin single crochet sampai nanti ke stitch atau lubang yang terakhir ya. Ini kita sudah selesai. Ini tadi kita bikin 3 single crochet supaya adil dan sama. Di sini di lubang yang terakhir, ini kan tadi 3 nih, di sini juga harus 3 biar sama ya. Oke, jadi di lubang yang terakhir tadi baru diisi 1, kita isi lagi 2, jadi 3. Oke, 2 tambahin 2 single crochet di last stitch, jadi 2 single crochet di stitch yang terakhir. Kemudian perhatikan di sini sayangku, di lubang yang sama di sini kita bikin single crochet lagi. Ini, oke. Lalu kita kasih penanda. Ya, lalu kita kasih penanda. Kemudian kita bikin single crochet in the back loop. Di sini ya. Perhatikan sayangku, cintaku. Nih, kita bikin single crochetnya back loop. Ini hasilnya nanti bagus karena kita keliling seperti obat nyamuk, berputar terus ya, tanpa ada slip stitch, tanpa ada penyambung ya. Jadi bagus ya, nggak kelihatan ada sambungan, oke? Karena kita terus saja. Jangan lupa pakai penanda ya, bisa apa aja penandanya ya. Kalau nggak ada peniti seperti ini bisa pakai peniti yang ada atau tandai benang. Oke, sayangku, jelas ya. Jadi ini untuk kita naik badan ke atasnya. Alasnya tadi aja. Sekarang kita langsung naik badan ke atas. Kita menggunakan single crochet in the back loop. Oke? Nah, setelah sampai penghujung ini sudah di baris pertama kita single crochet untuk naik ke atas badannya ya. Perhatikan di sini cintaku. Licin. Nih, kita bikin single crochet back loop sudah penghujung. Perhatikan sayangku. Oke. Nah, kita buka penandanya, markernya ini. Lalu kita lanjutkan lagi single crochet back loop. Jangan lupa langsung kita pasang lagi untuk penandanya. Oke? Kemudian kita lanjutkan single crochet in the next stitch. Jadi mudah kan? Ini motifnya sangat mudah, simple ya, hanya menggunakan tusuk atau motif single crochet in the back loop. Terus berputar sampai ketemu di penanda lagi, di penitinya. Kemudian jangan lupa setelah dipasang, dibuka penitinya,
kita bikin single crochet lagi back loop, langsung dipasang ya, supaya kita nggak lupa gitu untuk penandanya. Oke sayangku, cintaku, jelas ya? So, motif tas 3-in-1 ini hanya menggunakan single crochet back loop, mengerjakannya keliling terus berputar. Oke. Dan jangan lupa setiap kita sudah membuka penitinya ini, penandanya ini, kemudian kita bikin single crochet, langsung dipasang kembali supaya nggak lupa ya. Oke. Jadi motifnya sekali lagi sayangku, hanya membuat single crochet back loop sampai ketinggian yang teman-temanku sayang inginkan. Di sini aku membuat single crochet back loopnya sampai dengan 30 single crochet back loop. Jadi tingginya 30 single crochet back loop. So, mengerjakannya terus berputar sampai ketinggian yang teman-teman inginkan. Aku di sini sampai ketinggian 30 ya. Oke. Sayangku, ini sudah mencapai 30 row ya. Teman-teman disesuaikan aja mau berapa tingginya. Nah, untuk aku dengan jenis benang yang ini cukup dengan 30 row. Oke. Nah, sengaja ini aku pakai motif single crochet karena paling cocok single crochet untuk lebih mengekspresikan gradasi warna benangnya lebih cantik. Kalau di video yang lalu ini, di tas ini, itu hanya satu benang. Motifnya seperti itu kelihatannya. Ya, gradasinya. Nah, di motif yang sekarang aku campur mix dengan yang polos, yang ada warna pinknya juga. Ini kan tanpa campur. Nah, kalau yang sekarang di mix sama warna yang pink ini, ada pinknya, gradasinya lebih cantik. Dan yang cocok motifnya single crochet. Setelah aku coba motif lain kurang cocok, nggak keluar gradasinya gitu. Oke sayangku, selanjutnya kita membuat pegangannya ya, handle-nya nih. Kan ini keseluruhannya kita ada 86 stitch. Jadi kita bagi dua, dari ujung ke ujung kita kasih penanda peniti. Ini ujungnya kita 43 ya. Nah, ini 20.
13, 13. Ini 13, ini 13. Yang tengahnya 20. Oke? Jelas ya sayangku? Jadi lebar keseluruhannya itu ada 86 stitch. Oke. Dibagi 2 supaya pas kiri dan kanannya. Itu kan 43. Jadi 43 bagian depan, 43 bagian belakang. Nah, untuk handle-nya dari 43 ini kita bagi 3. Dari sisi kanan ke tengah 13. Terus dari sebelah kiri ke tengah 13, yang tengahnya 20. Oke? Jadi kan 43 stitch semuanya. Kemudian kita bikin single crochet sama. Seperti ini ya. Perhatikan sayangku. Kita membuat untuk handle-nya ya. Untuk pegangannya. Nah, ini kita bikin 13 kan. Setelah 13 single crochet di 13 stitch, oke. Perhatikan cintaku di sini. Nih ya. Setelah 13 single crochet, lalu kita bikin rantai atau chain sebanyak 20. Tadi jarak ini kan 20 juga. Yang di tengah tadi ya, untuk pegangannya itu 20. Jadi kita bikin ininya juga 20. Oke, jelas ya sayangku? Kita bikin 20 chain. Seperti itu. Nanti juga di sebelahnya sama caranya. Oke ya sayangku, cintaku.
Nah, simak sayangku, di yang kita bikin rantai 20 tadi, sama kita bikin single crochet juga. Kemudian yang di satunya juga. Jadi terus kita keliling. Oke. Kita tambah lagi ada 5 ya. Tambah 5 row lagi untuk pegangannya ke atas. Jadi nanti lebih tingginya lebih ya. Nanti teman-teman bisa lihat, oke? Sekarang sudah terlihat jelas ya. Tadi kita pegangannya ini. Nah, ini kan. Jadi ini bisa model yang pertama seperti ini pegangannya. Nah, kelilingnya tadi ini kita tambah lagi dengan 5 row, 5 baris. Jadi pas dilipat seperti ini cukup lebih cantik. Oke. Jadi cukup penambahannya dengan 5 baris lagi single crochet keliling. Jelas ya sayangku. Kemudian setelah itu kita putus benangnya lalu rapihkan. Oke? Untuk hasil yang bagus, teman-teman menggunakan warna benangnya yang matching ya. Kalau ingin menggunakan warna benang yang berwarna, kemudian dimix dengan yang polos. Jadi warna yang cantik juga mempengaruhi. Kalau warnanya cantik, kombinasinya bagus, meskipun motifnya sederhana akan terlihat cantik. Kemudian meskipun motifnya bagus, cantik, tapi kalau menggunakan warnanya kurang matching, hasilnya nggak maksimal. Seperti itu ya sayangku tipsnya. Sekarang kita membuat tali untuk hiasan yang ada taselnya ya. Ini aku contohkan 2 benang supaya terlihat jelas. Tapi aku bikinnya nanti 1 supaya kelihatan aja ya. Teman-teman juga nanti terserah. Tergantung benangnya ya. Jadi pertama kita bikin 2 chain, oke. Kemudian kita bikin single crochet di sini. Oke, di chain yang pertama kita bikin single crochet dari atas ya, back loopnya ya kalau dari atas. Kemudian ambil benang, keluarkan. Lalu kita bikin single crochet di chain yang kedua tadi, di back loopnya di sini. Kita bikin single crochet di sini, ambil benang, keluarkan. Loop 2, ambil benang lagi, nah seperti ini. Kemudian putar sedikit di sini, kita bikin single crochet lagi di sini, di garis yang ini ya, perhatikan sayangku, sini ya. Nanti kalau teman-teman praktek kelihatan jelas. Nah di sini kita ambil benang, keluarkan sisa 2 loop, ambil benang lagi. Kemudian terus seperti itu, putar sedikit di bagian sini. Jadi nanti akan lebih mudah pengerjaannya karena kita tahu di bagian mana yang harus kita tusuk, oke? Seperti ini, miringkan sedikit di sini. Begitu seterusnya kita lakukan sampai panjang yang pas, oke? Sampai panjang yang teman-teman butuhkan. Oke ya sayangku.
Nah, aku sudah membuat panjangnya 25 cm. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya. Pakai benangnya satu aja, tadi aku dua supaya lebih jelas aja ya teman-teman lihatnya. Jadi bikin satu, kemudian perhatikan seperti ini caranya untuk mengikat taselnya. Nah, untuk membuat tasel itu teman-teman lihat di list channel aku ya. Di situ ada video tutorial bagaimana cara membuat tasel yang cantik. Tapi di sini taselnya hanya aku ikat aja. Kalau teman-teman mau ingin seperti yang video di tutorial aku, silakan, lebih cantik ya. Jadi sekali lagi teman-teman, video tutorialnya yang ini lihat di sini ya. Nih di sini di kartu. Oke? Jadi teman-teman nanti ukur ya. Seperti ini caranya, dibagi dua, dilipat dua seperti ini, kemudian nah ukur ya, jadi berapa sentimeternya nanti sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman punya tasnya ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Jadi ukur panjangnya ya, kalau ini aku bikin 25 cm cukup. Ini setelah kita ikat dengan taselnya, kita rapihkan ya. Kita rapihkan. Sisa benangnya selipkan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Serapi mungkin ya, teman-teman. Oke. Nah, selipkan. Seperti ini caranya. Kemudian tarik jarumnya. Gunting, kemudian ini gunting ya, sisa benangnya. Ini di kepala taselnya, kalau mau dibikin single crochet lagi itu terserah ya, seperti di video tutorial buat tasel ya. Nanti aku tulis di description boxnya link video tasel. Nah, jadi seperti ini, cantik kan? Ini kalau kita mau jadikan dompet, bukan sling bag. Seperti ini sudah jadi dompetnya. Unyu-unyu ya, lucu.
Tas 3 in 1 ini tingginya 21 cm, lebarnya 20 cm. Lumayan unyu-unyu ya, mungil cute. Tahap selanjutnya kita membuat talinya. Nah, kita bikin slip knot seperti ini, oke. Lalu kita ambil untuk pengaitnya. Lupa. Ini dikaitkan di sini. Oke. Pegang ujungnya ya. Ini ujungnya sisakan untuk merapikan ya, sampai bisa masuk benang, bisa masuk jarum sehingga kita bisa merapikan. Jadi agak panjang ya sedikit ya. Jangan pendek banget, nanti merapikannya nggak bagus. Jadi kita bikin 3 single crochet di pengait ini ya, seperti ini. Perhatikan sayangku. Lalu kita bekerjanya di back loop 3 ini single crochet ini. Di sini di back loop dari atas ngerjainnya ya, di back loopnya pengerjakannya dari atas. Perhatikan, simak ya, karena di sini pertamanya agak sulit. Sengaja saya pelankan. Kita ambil back loop dari atas single crochet yang pertama. Perhatikan seperti ini, lalu tarik, keluarkan. Kemudian kita bikin back loop di single crochet yang kedua di sini sayangku. Nah, ini. Lalu kita bikin single crochet juga. Kemudian kita bikin 3. Satu lagi di single crochet yang ketiga, back loopnya di sini. Kita bikin single crochet. Selanjutnya lebih mudah mengerjakannya karena sudah jelas mana bagian yang akan kita tusuk. Nih ya, ada garis ini, perhatikan sayangku. Nih, kita tusuk di sini. Nih, di sini ya. Memang ini agak lumayan susah nusuknya ya. Nah, kemudian terus seperti itu, putar sedikit di garis ini. Jadi nanti semakin lama semakin cepat mengerjakannya karena sudah jelas kita tahu mana yang mau ditusuk ya. Selalu dimiring sedikit seperti ini, tusuk lagi, terus lakukan. Ini namanya Romanian cord, oke? Jadi cocok kalau teman-teman mau bikin kayak dompet atau untuk bikin tali juga. Kalau tasnya kecil masih cocok dengan Romanian cord ini ya, dengan menggunakan apa sih, di double ya, benangnya di double. Kalau satu itu nanti kurang bagus, jadi kita bikinnya 2 seperti ini ya. Kita bikin 2 Romanian cordnya sampai panjang yang teman-teman inginkan. Normalnya sih antara 100 cm sampai 110 atau 120, tergantung tingginya seseorang juga ya. Ini aku bikin sekitar 105 cm. Jadi teman-teman nanti bikin terserah ya, 105, 103, sekitar gitu deh nanti panjangnya. Nah, ini Romanian cord ini meskipun udah 2 rangkap, itu tetap agak melar ya. Jadi pas kita bawa tasnya itu agak berat, dia melar. Nah, nanti aku kasih tahu cara tipsnya bagaimana supaya tidak melar. Oke sayangku. Nah, seperti ini hasilnya. Kita bikin sesuai kebutuhan. Nah, ini setelah panjang sekitar 105 cm. Oke. Kemudian sekarang kita pasang pengait yang satunya lagi. Caranya seperti ini. Perhatikan. Ini kita hanya bikinnya 2 kali aja. 1, kemudian miring sedikit, tusuk di bagian ini, kaitkan di pengaitnya di sini. Oke. Kemudian tarik. Ini karena benangnya 2 rangkap supaya jangan melintir ya. Usahakan.
Nah, kita bikin 2 aja, lalu putus benang. Kemudian kita rapikannya kita selip-selipin yang rapih. Ini ya, ambil jarum, kemudian rapihkan. Sekarang aku ajarkan caranya supaya nggak melar ya. Karena Romanian card ini meskipun udah double tetap melar tuh. Tetap melar ditarik ya. Jadi caranya teman-teman ambil benang. Kemudian yang benang satu warna ya, yang sama. Kemudian kita caranya seperti ini. Ini cara supaya menjadi talinya nggak melar, tali tas ini. Sisakan benangnya untuk merapihkan, untuk supaya penguncinya nanti ya. Jadi sisakan panjang secukupnya untuk dirapihkan lagi nantinya. Perhatikan di sini. Di sini kita tusuknya seperti ini, bolak-balik ke belakang. Kemudian tarik. Kemudian selipkan lagi, masukkan ya. Jadi nggak kelihatan. Jadi teman-teman nanti prakteknya nggak kelihatan deh di dalamnya ya. Terus tusuk. Sekarang dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, terus seperti itu sampai nanti di ujung nanti. Hasilnya asli. Nanti teman-teman bisa buktikan sama sekali nggak melar. Karena dikunci dengan dijelujur seperti ini ya. Oke. Jadi diselip-selipkan di tengahnya, jadi nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan. Terus lakukan sampai ke ujung nanti ya sayangku. Sayangku, cintaku, jangan lupa ya, kalau yang baru pertama kali melihat video tutorialku ini, mohon supportnya di subscribe ya, like, terus supaya selalu update setiap video yang aku upload. Bunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Oke, aku usahakan maksimal 1 minggu aku upload video. Aku usahakan ya, kalau bisa sih 2 ya. Tapi lihat waktunya, seminggu sekali yang sudah pasti ya. Tuh hasilnya, lihat, kencang sekali. Yang sudah kita jelujur, diselipkan di tengahnya tuh, sama sekali nggak melar. Nah ini contohnya, ini yang belum. Perhatikan sayangku, cut melar dia. Yang ini enggak, karena kita kasih jelujur tadi ya. Seperti itu ya sayangku tipsnya. Ini aku tuh mikir ya, sayang banget ini. Ini modelnya gampang, lucu, cocok, bagus juga. Tapi kok melar, gimana caranya supaya nggak melarnya? Terus aku mikir gimana caranya supaya nggak melar, dijahit gimana cara yang jahit. Oh seperti ini idenya. Nah itu aku mikir tuh, akhirnya ketemu deh caranya seperti ini. Jadi akhirnya nggak melar lagi. Gitu sayangku. Jadi teman-teman nanti kalau mau bikin Romanian card nggak usah bingung lagi takut melar ya. Apalagi sudah 2 rangkap,
ditambah dijelujur dalamnya seperti ini, dijamin kagak melar jadinya. Oke, itu tips dari aku ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe channel aku ini. Mohon supportnya, like-nya dong, jangan pelit-pelit, supaya aku semangat terus membuat tutorial, konten-konten video tutorial selanjutnya. Karena di kepala aku banyak banget ide, bahan-bahan pun juga sudah ada, berbagai macam benang. Kemudian untuk bikin aksesoris juga aku udah punya bahannya, hanya terbatas waktu dan ruang. Oke? So, nggak nyesel deh kalau teman-teman subscribe atau follow channelku ini. Oke? Terima kasih ya. Ini fungsinya kita balik lagi ke sini. Ini supaya lebih kuat ya. Sama caranya seperti tadi. Ini hanya untuk penguat supaya nggak bergerak, nggak bergeser benang yang tadi udah kita jelujur di dalamnya. Oke? Kita lakukan juga di bagian yang satunya lagi. Nah, kenapa tadi aku bilang yang ini sisakan benang? Ini fungsinya untuk penguncinya. Nah, ini kita selipkan lagi, jadi lebih kencang jelujurannya ya. Apa sih namanya jelujur aku bilang. Jadi hasil akhirnya tali tas dengan menggunakan motif Romanian cord ini sempurna banget, kagak melar. Jadi teman-teman bisa pakai motif ini untuk talinya ya. Kalau mau lebih besar, tasnya lebih besar, bisa dirangkap atau penggunaan benang yang lebih besar lagi. Oke sayangku. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya mengedit video tutorial tas 3-in-1 ini selesai juga. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, puji Tuhan. Jadi teman-teman, selesai sudah ya, cantikan hasil akhirnya. Jadi 3 model, satu seperti ini. Oke, ini nggak perlu dipuring ya, sudah cantik. Ini kalau mau kita jadikan dompet seperti ini penguncinya hanya untuk mempermanis ya, seperti ini. Jadi dompet atau clutch atau purse ya. Oke. Kemudian kalau mau kita jadikan sling bag atau tas rajut selempang atau cross body bag, tinggal kita pasang seperti ini ring, pilih di tengahnya, kemudian di 3 stitch atau 4 stitch ya, sesuaikan saja. Tutup, satu lagi. Suka banget aku dengan tas ini, lucu, mudah buatnya, teman-teman bisa bikin ya. Ini bisa untuk tas santai, ke pesta juga nggak masalah karena bentuknya unyu-unyu, lucu. Nah, keren. Tinggal pasang talinya yang udah kita bikin tadi. Ini talinya juga nggak melar, cantik. Jadi deh tas lempang atau crossbody bag atau sling bag. Keren kan? Cantik sekali. Oke, aku ucapkan terima kasih. Thank you for watching. Thank you untuk like-nya. Kalau ada yang nggak jelas silakan tulis ketik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye bye.
you.